would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Kalau ibu tanya gimana kabarnya hari ini, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa ikutin ibu ya? Ayo ibu ulang ya. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua kabarnya baik-baik saja ya. Oke, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kalian dimudahkan dalam memahami materi. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tema berapa coba minggu kemarin? Ya, masih sama ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Ya, betul. Nah, minggu ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, coba dalam pembelajaran 4 ini kita akan belajar tentang apa aja? Oke, yang pertama kita akan belajar tentang teks bacaan dan mencari ide pokok dalam teks bacaan tersebut. Yang kedua, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. Nah, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dan PPKN untuk hari ini. Oke, nah, Ibu di sini punya teks bacaan, judulnya yaitu hemat energi dan hemat biaya. Nah, Ibu akan bagikan satu-satu ya ke tiap bangku. Nanti kalian baca teksnya. Kalian bisa baca selama sekitar 10 menit teksnya ini. Nah, gimana? Kalian sudah selesai baca teks berjudul hemat energi dan hemat biaya? Sudah ya? Nah, coba kalian perhatikan dalam teks ini. Kalimat yang digarisbawahi oleh ibu ini namanya adalah ide pokok. Nah, apa sih ide pokok itu? Ide pokok itu juga biasa disebut dengan gagasan utama. Nah, gagasan utama adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, ide pokok ini bisa dilihat di awal paragraf. Bisa dilihat di awal paragraf ide pokok ini atau di dalam seluruh paragraf. Nah, biasanya ide pokok ini diikuti dengan kalimat atau kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan atau dengan demikian. Itu merupakan ide pokok dalam paragraf. Nah, kalian coba bisa tuliskan ide pokok yang ada pada teks bacaan ini ya. Nah, gimana kalian sudah menuliskan apa saja ide pokok yang dalam setiap paragraf ini? Oke, selanjutnya coba kalian lihat lagi teksnya. Nah, ini kan tentang hemat energi dan hemat biaya. Nah, coba gimana sih cara berhemat listrik yang ada pada teks ini? Cara yang dapat kita lakukan untuk dapat menghemat listrik yang ada pada teks ini. Yang pertama ada apa aja? Ya, yang pertama yaitu tadi tidak menyalakan lampu pada siang hari. Yang kedua yaitu menyalakan lampu hanya jika diperlukan. Yang ketiga yaitu lampu dinyalakan maksimal 10 jam per hari, tidak boleh lebih ya. Yang keempat yaitu mematikan peralatan elektronik jika tidak diperlukan. Dan yang kelima apa yang tadi dalam teks itu? Ya, menggunakan listrik seoptimal
mungkin. Nah, itu adalah contoh-contoh gimana caranya kita dapat berhemat energi atau berhemat listrik saat di rumah ya. Nah, dalam menghemat listrik juga, setiap warga negara itu punya hak dan kewajiban terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. Nah, sebelum membahas itu, kalian tahu nggak sih apa itu hak dan kewajiban itu? Coba ada yang tahu nggak apa itu hak? Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Nah, hak dalam memanfaatkan sumber energi. Nah, setiap orang itu memiliki hak yang sama untuk menggunakan sumber energi agar dapat menunjang kegiatan sehari-harinya. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Nah, hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan tidak merugikan orang lain. Nah, jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, maka manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik. Nah, coba tadi kita sudah membahas tentang hak. Sekarang apa sih kewajiban kita terhadap sumber energi dan pemanfaatannya itu? Nah, kewajiban itu apa sih? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, apa saja sih kewajiban kita terhadap sumber energi? Nah, kewajiban kita terhadap sumber energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menghemat energi dengan menggunakan energi seperlunya. Nah, tidak berlebihan dalam menggunakan energi itu. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Nah, yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber energi atau sumber air. Yang kelima, menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, jika semua kewajiban telah kita lakukan, sudah sepantasnya atau sudah seharusnya kita memperoleh hak kita, ya. Nah, coba menurut kalian gimana sih cara kita memanfaatkan atau menggunakan peralatan atau sumber energi yang ada di rumah kita supaya kita tidak berlebihan dalam memanfaatkannya itu? Coba ada yang tahu nggak? Ya, yang pertama yaitu bisa menggunakan, misalkan kita menyalakan TV. Nah, kita menyalakan TV tapi kita tidak menonton TV-nya. Nah, itu sama aja dengan boros sumber energi listrik. Nah, terus kita misalkan menyalakan keran air. Nah, keran air dibuka terus jadi nyala terus airnya. Nah, itu juga termasuk pemborosan dalam pemanfaatan sumber energi. Jadi kita menggunakan air itu secukupnya. Misalkan kita embernya atau bak dalam kamar mandi kita itu sudah penuh, sudah dimatikan, jangan dinyalakan terus-menerus. Kalau misalkan kita nyalakan terus-menerus, air akan luber dan terbuang sia-sia secara mubazir, ya. Terus juga misalkan lampu, kalian menyalakan lampu di rumah, coba suka dimatikan tidak lampunya, misalkan sudah tidak dipakai lagi. Ya, lampu itu misalkan kita sudah siang, misalkan matahari sudah terik, sudah kalian matikan lampunya agar menghemat energi listrik. Ya, dan sebenarnya itu masih banyak lagi gimana cara kita menghemat listrik supaya tidak berlebihan dan atau boros dalam menggunakannya. Nah, dalam sumber energi ini kita juga selain sumber energi kita juga harus menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, Ibu punya teks judulnya yaitu tentang manusia dan lingkungan.
Nah, kalian bisa baca teks yang berjudul Manusia dan Lingkungan ini. Nanti Ibu bagikan ya, teks berjudul Manusia dan Lingkungan ini. Lalu kalian bisa baca teks berjudul Manusia dan Lingkungan ini. Nah, kalian sudah baca, sudah selesai bacanya teks yang berjudul Manusia dan Lingkungan. Nah, selanjutnya kita cari nih informasi penting apa saja sih yang ada dalam teks Manusia dan Lingkungan ini. Coba ada yang tahu nggak hal-hal penting apa saja sih yang ada dalam teks bacaan Manusia dan Lingkungan ini? Ya, yang pertama yaitu coba kalian lihat lagi. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, itu merupakan hal yang penting. Terus juga manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungan. Manusia harus dapat berpikir dan berlaku secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan ya. Nah, terus apa lagi coba hal pentingnya? Ya, coba nih di teks. Kita harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat, seperti selalu membuang sampah pada tempatnya, rajin berolahraga, dan selalu memeriksa keadaan mesin kendaraan agar tidak menghasilkan banyak asap kotor. Nah, itu merupakan hal-hal penting dalam teks. Nah, kita juga harus meningkatkan kreativitas dengan mendaur ulang barang-barang sudah tidak terpakai agar tidak mencemari lingkungan. Nah, itu merupakan hal-hal yang penting yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan dalam teks Manusia dan Lingkungan ini. Nah, menurut kalian nih, apa saja sih, bagaimana sih cara supaya kita dapat menjaga lingkungan itu sendiri? Ibu punya gambar nih, gambar contoh hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Nah, ini gambarnya nih. Yang pertama, nah ini gambarnya nih. Ini adalah gambar. Nah, ada anak-anak sedang membersihkan lingkungan di depan rumahnya. Ini merupakan contoh perbuatan atau perilaku yang menjaga lingkungan di sekitar rumahnya. Nah, tuh lihat lagi ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang menyirami tanamannya juga. Nah, terus yang kedua, yang selanjutnya. Nah, ini gambar apa ini? Ya, mematikan listrik. Mematikan listrik juga termasuk menjaga lingkungan. Nah, terus yang ketiga. Nah, ini nih ada orang lagi apa coba? Lagi buang sampah pada tempatnya. Nah, kalian itu harus membiasakan membuang sampah pada tempat sampah ya. Jangan kalian buang itu di pinggir jalan, di kolong meja, di kelas. Kalian harus membuang sampah itu di tempat sampah yang sudah disediakan untuk menjaga kebersihan lingkungan supaya lingkungan itu tidak kotor dan kalian juga tetap sehat. Nah, itu. Nah, terus juga ada lagi nih. Ini apa coba? Gambar apa? Ya, gambar sedang menanam pohon. Nah, ini gambar 3 orang ini sedang menanam pohon untuk tetap melestarikan lingkungan yang ada di sekitar rumah. Nah, itu tadi merupakan contoh perilaku kita dalam yang bisa kita lakukan dalam menjaga lingkungan sekitar kita. Nah, coba kalau contoh perilaku yang merusak lingkungan atau dapat lingkungan itu dapat rusak, contohnya seperti apa coba nih? Ini gambarnya ya. Nah, nih punya gambarnya tuh. Ini gambar orang sedang apa? Ya, sedang menebang pohon. Tuh, menebang pohon sembarangan. Ini juga bisa merusak lingkungan. Nah, akhirnya
kalau misalkan ada pohon itu, suasana di sekitar itu bisa sejuk. Nah, terus kalau misalkan pohon ditebang seperti ini, suasana sudah tidak sejuk lagi dan oksigen juga akan berkurang. Nah, terus juga ini nih gambar orang sedang membuang sampah sembarangan tuh. Ini juga dapat merusak lingkungan yang ada di sekitar dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Itu baunya tidak enak kalau banyak sampah di sekitar kita. Nah, jadi makanya kalian harus membuang sampah itu pada tempatnya ya. Nah, terus ada gambar. Nah, ini juga gambar tentang pemborosan energi ya. Ini juga berdampak pada lingkungan. Nah, ini juga contoh perbuatan yang merusak lingkungan. Coba tuh, hutan dibakar. Nah, ini juga dapat merusak lingkungan. Asapnya itu dapat membuat nafas kita sesak ya. Jika kita membakar hutan ini, dan lingkungan juga akan rusak jika kita membakar hutan. Nah, tadi merupakan contoh perbuatan atau perilaku yang dapat merusak lingkungan sekitar kita. Nah, oke. Tadi materi yang sudah Ibu jelaskan, apa kalian ada yang mau bertanya sebelumnya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada. Ya udah, kalau misalkan tidak ada, Ibu mau bertanya kepada kalian, kenapa sih kita itu perlu dalam menjaga lingkungan sekitar kita? Ada yang tahu nggak kenapa? Ya, lingkungan itu penting untuk dijaga untuk keberlangsungan ekosistem dan makhluk hidup lainnya yang ada di sekitar kita, untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita juga agar tetap asri, tetap bagus, tetap indah lingkungan yang ada di sekitar kita, dan supaya kita juga bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, jika lingkungan kita bersih, sehat, nah penyakit juga tidak akan datang pada kita. Oleh karena itu kita harus tetap menjaga lingkungan agar tetap sehat. Ya. Kesimpulan materi hari ini yaitu tadi yang pertama, kita sudah belajar tentang membaca teks hemat energi dan hemat biaya. Nah, yang kedua kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. Nah, terus yang ketiga tadi kita sudah belajar tentang manusia dan lingkungan serta bagaimana cara kita menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Tadi juga hak dan kewajiban, bagaimana kita sudah belajar bagaimana sih hak dan bagaimana kewajiban kita terhadap sumber energi dan pemanfaatannya itu. Nah, selanjutnya Ibu punya latihan soal. Kalian bisa kerjakan latihan soal ini secara individu ya, bukan secara kelompok. Nah, kalian bisa kerjakan, boleh kerjakan di sini. Karena masih ada waktu, kalian bisa kerjakan dulu tugas individu ini. Nanti bisa langsung kalian kumpulkan tugas individunya. Nah, Ibu akan bagikan ya tugas individu. Nah, oke, tadi kalian sudah mengerjakan tugas individu dan kalian juga sudah mengumpulkannya. Nah, sebelum pulang, Ibu ada lagu untuk kalian. Nah, kalian semua duduk rapi dulu ya. Ayo duduk yang rapi dulu semuanya. Sudah rapi mejanya juga ya. Nah, ikutin Ibu ya. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan kuat. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6,
jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10. Marilah berdoa. Ayo berdoa. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, cukup sekian pelajaran dari Ibu hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang Ibu jelaskan tadi. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.